sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Ferry Zaid Gultom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz, hayyakallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Suaranya jelas nggak ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Afwan, ada kendala sedikit di internetnya ini. Baik Ustadz. Labas. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin peserta kajian yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah telah bergabung bersama kami atau bersama kita semua Ustadz Ferry Zaid Gultom hafizahullah taala. Beliau adalah pemateri kita di kegiatan sore hari ini. Alhamdulillah Ustadz tadi sudah saya buka sedikit tentang bagaimana masyarakat kita, ya, masyarakat muslimin di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini justru mengendorkan ini Ustadz, mengendorkan semangatnya, semangat beribadah, padahal justru kan 10 hari terakhir ini harus dimaksimalkan Ustadz. Ibarat babak final gitu Ustadz, pertandingan final ini harus maksimal Ustadz. Karena kan amal itu dilihat dari akhirnya seperti itu Ustadz. Nah ini ada waktu Ustadz mungkin bisa diberikanlah Ustadz tips-tips kepada kami semua Ustadz bagaimana bisa memaksimalkan dan fokus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Silahkan Ustadz. Fadhol. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya berkenaan dengan bulan Ramadan. Secara umum kita semua sudah sering mendengar keutamaan fadilah tentang bulan Ramadan sehingga seseorang hendaknya memanfaatkan bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah. Iya. Di antara hadis yang sering kita dengar adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, yaitu di bulan Ramadan di siang harinya dia berpuasa, ya, dia berpuasa di siang hari Ramadannya imanan karena keimanan, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan satu janji. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian ada hadis berikutnya dengan riwayat yang sama, ya, yaitu waman qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang di bulan Ramadan malam harinya dia menghidupkan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian dengan riwayat yang sama juga lebih spesifik khususnya di 10 ya, 10 terakhir Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Waman qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang pada saat itu Lailatul Qadar, ya, dia menegakkan ibadah di saat itu Lailatul Qadar, ya, imanan wahtisaban, karena keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah Jalla wa'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan? Lagi-lagi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Jadi bulan Ramadan itu kalau siang harinya kita
ya lakukan ibadah puasa. Kemudian di malam harinya kita menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Dan 10 terakhir, ya 10 terakhir itu kita hidupkan malam pada saat itu Lailatul Qadar dengan ibadah. Ya, 3 amalan ya yang luar biasa. Allah Jalla wa'ala memberikan satu janji. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Maka kalau ditanya mengapa di 10 terakhir justru banyak orang yang malah kendur semangatnya. Ya. Itu karena tidak memahami dengan benar ya akhir dari hadis tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa, salat dan ibadah-ibadah lainnya di Lailatul Qadar. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan ini semua di bulan Ramadan? Bagaimana dalam hadis apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya diampuni. Ya. Orang yang mengetahui dirinya banyak dosa, ya, pasti dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa dosa-dosanya terhapus. Ya. Apapun akan dia upayakan. Tidak mengenal waktu. Ya. Tidak melihat ini Ramadan pertama, ini Ramadan pertengahan, ini Ramadan terakhir. Ya. Justru ketika di sana semakin diperkuat, ya, seperti 10 hari terakhir Ramadan, di sana diperkuat akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Pahala yang begitu berlimpah. Bagaimana dimaklumi ya? Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keutamanya apa? Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kata para ulama, yaitu ibadah yang dilakukan pada saat itu Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti orang melakukan ibadah selama 1000 bulan. Dihitung-hitung 80 tahun lebih itu, dihitung-hitung ke orang beribadah. Ya. Nah ini menunjukkan apa? Kalau dia mengetahui bahwasanya di samping mendapatkan ampunan Allah, plus mendapatkan pahala yang begitu berlimpahnya, maka di 10 terakhir dia pasti akan ya lebih semangat lagi. Sekali lagi, bagi mereka yang memang butuh dengan ampunan Allah, ya, dia akan semangat. Ya. Kenapa bisa nggak semangat? Karena dia merasa kok kayak saya ini dosanya dikit gitu ya, atau saya ini ibadah sudah banyak kok gitu. Kepedean menurut saya. Ya. Orang yang merasa dirinya santai-santai aja di 10 terakhir Ramadan, itu kok bisa, apa alasan dia kok santai gitu? Ya. Apakah sudah dapat jaminan ampunan dari Allah? Ya. Atau merasa dirinya nggak banyak dosa? Atau sudah merasa cukup dengan ibadah yang dimiliki? Ya. Jadi ini permasalahannya tuh di sini. Kita bisa bayangin ya, kalau kita perhatikan rukun ya Islam yang 5. Ya. Yang rukun Islam pertama apa itu? 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid. Ya. Kita sering mendengar hadis ya, hadis qudsi. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiya maghfiratan. Ya. Ini pondasi ya, kalimat tauhid ini pondasi yang dengannya seorang menjadi seorang muslim. Ya. Keutamaannya apa? Di antara keutamaan kalimat tauhidnya apa? Wahai hambaku, kata Allah, jika engkau menemuiku nanti ya dalam keadaan membawa dosa seberat atau sebesar atau seluas bumi, ya, bisa diartikan seberat, bisa diartikan sebesar bumi, bisa diartikan seluas bumi, itu dosa semua itu. Tapi kata Allah, summa laqitani la tusyriku bi syai'ah. Tapi engkau menemuiku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadaku, kata Allah.
Keutamaannya apa? La'ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka aku akan mendatangi pula, menemuimu pula dengan membawa ampunan seberas seluas bumi. Iya. Kata kunci sini apa? Maghfiratan, ampunan. Bayangkan, kalimat tauhid di antara keutamaan apa? Akan membawakan ampunan. Ya. Kita perhatikan, ini rukun Islam pertama. Baik, sekarang rukun Islam yang kedua apa? Salat. Ya. Kita sering juga mendengar hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, wal jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffirat lima bainahun, idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu. Ya, ini ibadah harian. Sehari 5 kali. Yang dilakukan seorang hamba. Kemudian salat Jumat. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Ini ibadah mingguan. Wa Ramadhan ila Ramadhan. Dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini ibadah tahunan. Ya. Kata Nabi, mukaffirat lima bainahun. Itu bisa menghapus dosa jarak antara satu ibadah ke ibadah berikutnya. Idza jtunibatil kabair, dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Kalau dosa-dosa besar, maka itu butuh apa? Taubat khusus. Ya. Tapi sisi poinnya di sini sisi pendalilannya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi mereka yang melaksanakan ibadah harian, salat 5 waktu, berupa apa? Ampunan, dihapus dosanya. Ya. Jadi kita lihat tadi rukun Islam pertama di antara keutamaannya apa? Kalimat tauhid, ampunan. Kemudian salat apa? Keutamaannya apa? Ampunan juga. Ya kan? Ampunan, diampuni dari dosa-dosa. Baik, sekarang rukun Islam ketiga, apa itu? Zakat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Perintah Allah Subhanahu wa taala tentang masalah zakat, ambil dari harta-harta mereka orang-orang kaya sebagai bentuk sedekah yang diberikan kepada apa? Orang-orang fakir miskin. Apa di antara keutamaannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Membersihkan apa? Membersihkan mereka dari dosa-dosa. Lagi-lagi apa? Keutamaan rukun Islam ketiga? Penghapusan dosa. Pensucian dosa. Sudah. Rukun Islam yang keempat apa? Puasa. Ya. Apa tadi sudah disebutkan keutamaannya? Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, apa keutamaannya? Lagi-lagi dalam rangka dihapuskan dosa-dosa. Rukun Islam yang kelima apa? Haji. Apa keutamaan haji? Masyhur, orang yang haji mabrur, dia seperti bayi dalam keadaan bayi dilahirkan, tidak ada dosa sama sekali. Lagi-lagi apa? Dosa dihapuskan. Ya. Kok ibadah yang merupakan rukun Islam yang 5 itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan itu seolah-olah semuanya ampunan. Dari rukun Islam pertama sampai rukun Islam kelima. Ada apa nih dengan ampunan ini? Kok selalu Allah kasih ampunan, kasih ampunan, kasih ampunan, gitu. Jawabannya adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis qudsi. Ya. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu banyak salah. Selalu melakukan kesalahan. Ya, berbuat dosa. Siangnya berbuat dosa, malamnya juga berbuat dosa. Ya. Ini yang siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu tentang diri kita. Jadi jangan ada istilah merasa, wah dosa saya sedikit. Oh, saya Masya Allah. Fala tuzakku anfusakum. Allah mengatakan jangan kalian ya merasa suci,
Jangan merasa diri lebih baik. Ya. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan juga dalam hadisnya, kullu bani adamah khata'. Tuh. Semua anak Adam itu banyak berbuat salah. Khata' itu ismu balaghah. Artinya apa? Bukan satu kesalahannya. Banyak dilakukan dosa dan itu dilakukan sering. Khata'. Tuh. Jadi kalau kita ditanya dosa kita lebih banyak atau amal kebaikan kita yang lebih banyak? Ya. Tentu jawaban pada diri masing-masing. Tapi kalau berdasarkan hadis qudsi tadi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dan berdasarkan hadis Nabi SAW, kita banyak salah. Dan kalau kita kembali ke surah Al-Qari'ah, ya, nanti ketika dihisab, apa akibat bagi orang yang dosa lebih banyak? Allah firman, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah." Barang siapa yang amal kebaikannya nanti ketika ditimbang, ya, itu lebih berat, saqulat, lebih berat kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuh, apabila amal kebaikannya ringan, khaffat, amal kebaikannya ringan, ya, ketika ditimbang, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya kemana? Al-hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa itu? Narun hamiyah. Neraka Allah yang apinya terus menyala-nyala, tidak akan pernah padam selama-lamanya. Ya. Bayangkan kita yang banyak dosa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, dan berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, kita mesti banyak dosa ini. Lalu kemudian tiba-tiba mati, meninggal dunia dalam keadaan tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ya. Menurut surah Al-Qari'ah, apa? Dosa banyak, berarti kemana? Dosa lebih banyak kemana tadi? Ke Al-Hawiyah. Itu. Jadi resiko kalau kita dosa belum diampuni ini, resiko. Iya. Resiko apa? Resiko nanti ke Al-Hawiyah gitu. Terus Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan supaya dosa-dosa diampuni, kok kita malah santai gitu maksudnya. Ya. Tarawihnya udah mulai bolong-bolong gitu ya. Bacaan Qur'annya dulunya sehari bisa 1 juz, malah ini malah 1 halaman pun nggak dibaca lagi, gitu ya. Coba. Apalagi kalau kita melihat sejarah tentang Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Adam alaihissalam, dan juga Iblis laknatullah alaih. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Adam dan Iblis, ya, dengan ketakwaan. Apa takwa? Takwa itu terdiri dari 2 unsur. Apa itu? Imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Iblis Allah uji dengan takwa dari unsur perintah. Allah perintahkan Iblis dengan 1 perintah. Perintahnya apa? Untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Pertanyaannya, Iblis melaksanakan perintah Allah ini tidak? Jawabannya tidak. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Ya. Fafasaqa an amri rabbi. Dia durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, itu Iblis. Sehingga apa? Iblis fatakuna minal zalimin. Dia termasuk orang Abu Wastakbara minal kafirin. Dia termasuk orang yang kufur. Ya. Ingkar. Sudah? Akhirnya Iblis menjadi orang yang terendah kedudukannya, yaitu orang yang memiliki orang yang tervonis orang kafir. Sekarang Nabi Adam alaihissalam Allah katakan udkhula wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan, nikmati apa dalam surga semuanya. Namun Allah uji Nabi Adam dengan ketakwaan juga dari unsur larangan. Apa larangannya? Wala taqraba hadhihi syajarah.
Allah hanya melarang dengan satu larangan saja. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Kalau engkau berdua, ya, Nabi Adam dan istri beliau, mendekati pohon ini, kalian berdua menjadi orang yang zalim. Ya. Awal mulanya mulia, sampai malaikat diperintahkan sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Kalau gara-gara melanggar satu larangan ini, beliau menjadi orang yang rendah kedudukannya. Zalim. Apa yang terjadi? Ya. Iblis mengatakan dalam surah Toha, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau kutunjukkan, ya, sebuah pohon yang apabila engkau memakan buah pohon ini, engkau akan menjadi orang yang kekal. Al-khuldi. Makanya buah khuldi. Jangan bilang buah khuldi nanti kalau kita cerita tentang Nabi Adam. Karena penamaan buah khuldi itu penamaan dari iblis. Ya. Penamaan dari iblis. Ya. Iblis mengatakan pohon itu adalah pohon kekekalan untuk merayu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam sudah merasakan betapa nikmatnya di surga. Siapa sih yang nggak mau tinggal selama-lamanya di surga, kan begitu? Ya, ini pinternya iblis. Ya. Wa mulkil la yabla. Yang apabila engkau makan pohon dari pohon ini, buah dari pohon ini, engkau akan menjadi seorang malaikat. La yabla, yang engkau tidak akan pernah, ya, mati. Kekal dalam surga. Ya. Ini bujuk rayu dari iblis. Apa yang terjadi? Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa 'asa adamu rabbahu faghawa. Ya. Yang terjadi adalah keduanya memakan buah dari pohon yang tadi Allah larang. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min fabadat lahuma sawatuhuma, maka tampaklah aurat Nabi Adam dan istri beliau. Yang kemudian mereka mengambil daun dari surga, dari pohon surga untuk menutupi, ya, aurat mereka. Dan Allah katakan, wa asa Adamu, Nabi Adam bermaksiat, faghawa, dan beliau termasuk orang yang sesat. Ya. Perhatikan di sini Allah gambarkan bahwasanya pakaian surga suci yang menempel pada Nabi Adam AS itu terlepas otomatis. Kapan? Ketika ada satu dosa menempel di jiwa Nabi Adam alaihissalam. Itu berarti bahwasanya surga tidak pantas bagi orang yang punya dosa walaupun cuma satu. Pertanyaannya, kita yang malas-malasan 10 terakhir, dosanya berapa? Ada yang berani saya cuma satu? Ada yang berani mengatakan saya dosa cuma satu? Kalaupun cuma satu, ente belum boleh masuk surga. Apa akibatnya? Iblis tidak melaksanakan perintah Allah. Nabi Adam beliau melanggar larang Allah. Apa efeknya? Wa qulna bitu minha jami'a. Kami katakan kepada mereka, ihbitu minha jami'a, keluar kalian semua dari surga ini. Yang awal mulanya mereka tinggal di surga, kemudian apa? Gara-gara satu dosa, yang satu iblis tidak mengindahkan perintah Allah, yang satu Nabi Adam melanggar larangan Allah. Sekali lagi, cuma satu diusir dari surga. Ya. Lah kita kalau ditanya semuanya masuk surga, kepingin masuk surga, kepingin. Terus tahu nggak, surga itu nggak boleh dimasuki orang walaupun mesti memiliki dosa walaupun cuma satu. Tahu nggak itu? Kalau sudah tahu, ya, dan mengaku banyak dosa, ini loh kesempatan 10 terakhir. Mesti ada 10 terakhir nih. Kalau kemarin awal Ramadan mesti santai-santai. Kalau kemarin setengah Ramadan mesti santai. Ini mau 10 Ramadan, jangan santai lagi. Coba, ini sumber masalahnya di sini. Orang merasa dirinya, ya, dosanya dikit. Orang merasa dirinya ibadah sudah banyak. Makanya santai-santai. Ya. Padahal hakikatnya, ya, sekali lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan surga itu bagi orang-orang yang muttaqin. Makanya di antara tujuan Allah mensyariatkan puasa apa? La'allakum tattaqun.
Dan kalau kita perhatikan di surah Ali Imran ayat 133, ini catat. Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Allah katakan, ya, bersegeralah kalian, wasari'u, bersegeralah, ya, ila maghfiratin, untuk mendapatkan maghfirah, min rabbikum, dari Rabb kalian. Maghfirah apa artinya? Ampunan. Wa jannatin, dan syurga. Pertanyaan di sini, kenapa didahulukan ampunan dulu baru syurga? Kan susunan ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, maghfirah dulu ya, baru wa jannatin, baru syurga, gitu kan? Kenapa maghfirah dulu baru syurga? Karena syurga hanya didapat bagi orang yang dosanya sudah diampuni. Allah sebutkan surga arduha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya kita katakan tadi semua apa itu takwa itu? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Rukun Islam yang pertama sampai rukun Islam yang kelima itu takwaan. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saya menyeru kepada kita semuanya, khusus saya pribadi, ya, ayo 10 terakhir Ramadan ini masih ada kesempatan. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah bersabda, ya, yang ini merupakan doanya malaikat Jibril alaihissalam. Sebentar ya, ini laptop saya udah mau habis baterai, sebentar. Atau sebelum saya lanjut, silakan, mungkin ada pertanyaan, ya, atau mungkin ada tambahan dari moderator. Saya mungkin ambil charger dulu sebentar. Ya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustaz Ferry Zaid Gultom, hafidhahullahu ta'ala, mengenai kenapa sih ya, kok banyak yang tidak maksimal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal 10 hari terakhir ini harusnya dimaksimalkan dengan baik. Nah, ini kenapa? Ternyata subhanallah, karena akar masalahnya tadi seperti yang tadi disampaikan, mungkin tidak memahami esensi daripada hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, bahwa sebenarnya di ibadah puasa itu ya, dan di rukun-rukun Islam yang 5 itu ternyata semuanya itu ya berkembali atau bermuara kepada satu hal, yaitu adanya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini Ustaz, sangat berfaedah sekali ini Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Silakan Ustaz, mungkin ada masih dilanjutkan? Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita syariat-syariat itu, ya, karena Allah kepingin kita itu masuk surga. Kalau dibilang kita mau taat, mau durhaka sama Allah, itu nggak pengaruh sama Allah. Allah sudah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi, ya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya, ma zada li fi mulki syai'a. Ya. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau seandainya orang pertama kalian sampai orang akhirnya kalian, semuanya, jinnya, manusianya, semuanya orang yang memiliki hati yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang hati paling bertakwa sama Allah? Siapa yang hatinya paling takwa sama Allah? Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah mengatakan kalau seandainya semua manusia, semua jin, dari awal penciptaan sampai akhir kehidupan nanti, semuanya hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW. Seluruh manusia dan jin loh, semuanya kayak Nabi Muhammad, semuanya hatinya. Apa kata Allah? Sedikit pun nggak menambah kerajaanku, kata Allah. Nggak ngefek sama kerajaan Allah. Kalau semua yang hadir nih di Zoom ini, semuanya adalah hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW. Ya.
ngefek nggak sama Allah? Enggak. Kata Allah, sedikit pun nggak menambah kerajaanku, kata Allah. Sebaliknya, ya ibadi, law anna awwalakum wa insakum. Ya. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum. Ya. Mana qasazalika min mulki syai'a. Kalau seandainya seluruh orang pertama kalian dan akhir kalian, jinnya dan manusia, semuanya memiliki hati yang paling fajir di antara kalian. Siapa yang paling parah manusia yang paling parah? Fir'aun. Ya kan? Sampai ngaku Tuhan loh, Fir'aun itu. Kalau seandainya semua manusia dan jin dari awal penciptaan sampai akhir kehidupan, mereka semua memiliki hati seperti hatinya Fir'aun. Semua ngaku Tuhan misalnya. Apa kata Allah? Mana qasadzalika min mulki syai'. Sedikit pun nggak mengurangi kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terus kita ngapain? Kenapa disuruh Allah untuk beribadah, untuk bersyahadat, jadi muslim, sholat, zakat, puasa, haji. Untuk apa itu semua? Kata Allah, innama hiya a'malukum. Uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha. Itu amalan untuk kalian sendiri. Aku perintahkan malaikat untuk menghitungnya, mencatatnya. Uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha. Nanti di akhir tinggal aku balas saja. Udah gitu aja, simple. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau seandainya nanti di akhirat dia dapatkan catatan amal perbuatannya adalah amal kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu karena Allah yang ngasih rahmat ke dia. Itu karena taufik dari Allah. Sedikit pun tidak ada daya upaya dia dari diri dia. Ya. Kita ini alhamdulillah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayatus sunnah. Ya, di atas manhaj salaf. Ya, ini rahmat dari Allah. Taufik dari Allah, bukan karena daya upaya kita. Tidak sedikit pun tidak ada. Maka kita ucapkan alhamdulillah ya Allah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Itu kita bisa minta sama Allah. Ya. Karena zaman sekarang zaman fitnah luar biasa, cobaan. Ya, fitnah syubhat, fitnah syahwat luar biasa. Allah musta'an. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan bisa istiqomah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalmanna illa nafsa. Barang siapa yang nanti di akhirat catatan buku amal perbuatannya sebaliknya bukan kebaikan justru keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Iya, aku sudah utus kepada kalian nabi dan rasul. Iya. Kenapa kalian nggak ikutin? Bahkan aku perkuat dengan mujizat-mujizat, kenapa tidak kalian ikutin? Gitu kan? Jadi yang salah siapa? Allah mengutus para nabi, rasul sebagai bentuk rahmat Allah kepada hamba. Gitu. Sudah ya? Jadi ibadah itu untuk siapa jadi sebenarnya? Untuk siapa? Bukan untuk Allah. Untuk kita sendiri. Supaya kita termasuk orang yang golongan orang yang standar, jadi standarisasi masuk surga itu kita lakukan, ya, puasa, sholat, ya, zakat, haji dan amal-amal ibadah yang lain Allah syariatkan, itu merupakan standarisasi masuk surga, ya, yang mana dengan amalan tersebut dosa-dosa kita diampuni, tuh, jemaah ya. Nah, terakhir ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW. Yang mana hadis ini merupakan doa malaikat Jibril alaihissalam. Antum bisa bayangkan ya, ini malaikat loh yang berdoa, dan yang berdoa malaikat paling mulia. Ya, Sayyidul Malaikah. Ya, pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril berdoa. Kemudian doa ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang mengaminkan Sayyidul siapa? Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan rasul. Ya. Apa doa malaikat Jibril? Syaqiyun abdun adraka Ramadan tsumman salakha minhu falam yughfar lah.
cilaka seorang hamba. Dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan keluar, atau dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan apa? Dia belum diampuni. Tuh. Nabi sampai mengatakan, amin. Coba. Kita ketahui bahwa Rasulullah itu adalah azizun alaihi ma'anitum haris alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah itu sifatnya apa? Azizun alaikum, sangat memuliakan kalian wahai umat kaum muslimin. Harisun alaikum, sangat semangat agar kalian itu berada di atas kebaikan. Bil mu'minin raufur rahim, dan beliau sangat sayang banget terhadap orang-orang beriman. Ya. Kita lihat sejarah Rasulullah itu selalu inginnya agar umat Nabi Muhammad itu mendapatkan kemudahan, gitu ya, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, gitu kan? Tapi ini Nabi Rasulullah SAW, malaikat Jibril mendoakan cilaka, Rasulullah ngaminin, gitu. Ini ada apa? Tanda tanya. Di luar kebiasaan nih Rasulullah nih. Biasa Rasulullah sangat rahim, nggak kepingin umatnya cilaka, nggak pernah. Ya, dalam sejarah. Kepingin umat Islam itu selalu bahagia, jangan terhindar dari jangan sampai sengsara, jangan sampai celaka. Tapi ini malaikat Jibril mendoakan cilaka kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Rasulullah mengaminkan, tidak ada apa tanda tanya. Ya. Itu dikarenakan puasa Ramadan, ya, itu adalah masa emas diampuninya seorang hamba dari dosa-dosa dan mendapatkan pahala begitu luar biasa. Hanya gara-gara ibadah satu malam, terhitung ibadah selama 83 tahun lebih. Udah dikasih kesempatan emas, nggak diambil. Ini apa kok bahasa kita nih ya? Kok greget banget gitu. Ngeliat gereng. Maunya apa sih gitu bahasa kita? Maunya apa sih gitu? Udah 11 bulan kemarin-kemarin, ya Allah, udahlah. Nggak tahu lah kita apa, masing-masing kita tahu gimana. Ya. Ini tinggal cuma sebulan. Allah kasih kesempatan untuk apa? Diampuni dosa. Kalau sudah dosa diampuni, kita kemudian melakukan amal ibadah di Lailatul Qadar, malam pada saat itu Lailatul Qadar. Ya. Ibadah yang kita lakukan ketika itu sama seperti ibadah 83 tahun. Ya, ada orang umur memiliki umur 83 tahun, nggak ada yang tahu. Ya. Itu supaya apa? Supaya nanti ketika di surga, kedudukan surganya tinggi. Tuh. Kan surga bertingkat-tingkat ya. Ya. Kalau sudah dosa tidak ada, berarti kan yang tersisa apa? Pahala kan? Nah, bayangin, kalau ada orang yang selama 83 tahun, ibadah aja kerjanya, itu gimana surganya? Hah? Masya Allah. Maka sebagai penutup ya, dari tadi penutup terus ya. Sebagai penutup. Ya. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ya. Di antara dalam hadis tadi disebutkan apa? Bahwa fa inna lillahi utaqa minan nari yaumal qiyamah wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka nanti di hari kiamat. Ya. Dan itu ya terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Dan itu hanya ada di malam bulan Ramadan, tidak ada di malam-malam bulan lain. Ya. Kalau kita perhatikan tadi hadis Nabi, kita tuh banyak dosa. Ya. Kemudian kalau seandainya mati dalam keadaan banyak dosa, berlaku tadi surah Al-Qari'ah ya. Ya, dosa lebih banyak kemana dia? Ke neraka kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bulan Ramadan bulan di mana di sana yang seharusnya masuk neraka Allah hapus, Allah bebaskan. Dan itu tiap malam. Pertanyaannya, nama kita sudahkah termasuk daftar list nama yang dibebaskan dari neraka? Sudah 19 Ramadan, 19 malam sudah berlalu. Ya. Pertanyaannya, 19 malam kemarin, kita sudah merasa nggak diri kita itu
sudah termasuk daftar list nama orang yang dibebaskan dari neraka? Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu di malam apa kita termasuk orang yang dapat list nama dibebaskan dari neraka. Ya. Tapi kalau seandainya dari awal Ramadan, malam Ramadan sampai akhir Ramadan, kita hiasi malam, kita hidupkan malam dengan ibadah di antara sholat tarawih, maka ya, saya nggak bisa memastikan. Tapi kita bisa memegang janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Setiap malam Allah katakan melalui lisan Nabi, ada orang-orang, ya, utaqo ini jamak. Jumlahnya banyak. Orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Kalau Anda dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, menghiasi, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, di antara salat tarawih, ya, maka besar harapan Anda termasuk di daftar list nama orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Kenapa kita katakan besar harapan? Tadi, kita megang janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka beruntung orang dari awal Ramadan sampai sekarang, sholat tarawihnya belum bolong. Semangat terus sampai nanti akhir Ramadan. Ya. Selamat karena Anda mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Allah katakan setiap malam ada sejumlah orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan saya berharap, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, saya dan juga semua yang hadir di Zoom ini, ya, termasuk orang-orang yang dapatkan, ya, pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi, ya, memotivasi kita, ya, memotivasi kita untuk kembali, ya, tetap fokus, ya, di 10 terakhir Ramadan yang tersisa. Kita berharap di 10 terakhir inilah, ya, kalau kemarin belum termasuk orang yang daftar orang yang dibebaskan dari api neraka, semoga 10 terakhir ini kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator kembali. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas materi yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Subhanallah, sangat bermanfaat insya Allah buat kita semua. Baik Ustadz, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ini ada sampai 5:30 waktu berakhir, jadi sekitar ada 10 menit ya. Mungkin langsung saja kita akan lemparkan sesi ini untuk sesi tanya jawab ya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Kami persilahkan boleh melalui chat atau menanyakan secara langsung. Tafadhalu. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan. Halo? Iya, Masya Allah, kayaknya sudah pada siap-siap berbuka. Iya, sudah jelas kayaknya Pak Ustadz. Ini, ada Pak Dwi Renggo Sasetio. Ya, silahkan Pak Dwi. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mewakili mungkin dari peserta yang lain, Ustadz ya. Ini barakallahu fikum atas materi yang sudah Ustadz sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Nah, ini Ustadz, di 10 hari terakhir ini kan cenderungan bagi kita gitu Ustadz ya, yang mungkin punya rencana untuk mudik begitu ya Ustadz ya. Terkadang memang tadi Ustadz ya, tidak dipungkiri gitu ya, ada aktivitas-aktivitas yang lain yang mungkin kita harus lakukan begitu ya, pada saat kita berjumpa dengan orang tua. Nah, bagaimana Ustadz ya, kita membagi waktu yang mungkin lebih bagus begitu Ustadz ya, untuk tadi antara agenda silaturahim tadi, dengan kita benar-benar bisa mengoptimalkan diri dalam beribadah, khususnya di malam-malam terakhir di bulan Ramadan Ustadz. Oke, mungkin itu Ustadz, jazakallah khairan. Ya.
Wajazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Pertanyaan bagus sekali ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi dari hati-hati kita semuanya. Ya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa dalam hati kita semuanya. Ya. Ketika memang hati kita jujur, ya, kita pulang ke rumah untuk silaturahmi ya dengan orang tua, tahu benar tentang keutamaan untuk berbakti pada orang tua, dan di antara bentuk bakti orang tua adalah menemui orang tua, ya kan, bersama orang tua yang dengan itu membahagiakan orang tua. Tentunya ketika ini jujur dari hati kita untuk melakukan seperti itu, murni, maka ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu yardah. Minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batin. Ibadah itu bukan hanya sekedar ya kita sholat malam, kita baca Quran, kita sedekah dan lain sebagainya. Ibadah itu semua mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya. Dari mana kita tahu sesuatu itu Allah cintai dan Allah ridhai? Semua yang Allah perintahkan dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW itu pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, ya kan? Termasuk diantaranya apa? Berbakti kepada orang tua. Kan ada perintahnya untuk apa? Bil walidaini ihsana. Ya, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Terkhusus apalagi orang tua sudah sepuh, ya kan? Untuk kita berbuat ihsan sama mereka, membuat mereka bahagia, ya. Senang, namanya orang tua pasti senang kalau ketemu sama anaknya dan lain sebagainya. Itu perintah juga, berbakti, ibadah seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi kejujuran dalam pada diri kita. Kalau seandainya kita bisa menggabungkan itu, artinya ketika dalam perjalanan kita bisa mengisinya dengan ibadah seperti itu, ya kan? Ibadah dengan zikir, ya. Ibadah juga dengan hal-hal yang Allah cintai berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itu kan pengertian ibadah, ya. Maka tidak ada kontradiksi, ya. Tidak ada hilang harapan untuk mendapatkan ya Lailatul Qadar, hilang harapan untuk mendapatkan keutamaan 10 terakhir Ramadan seperti itu. Hanya saja idealnya ya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para salaf, yaitu mereka i'tikaf. Itu idealnya. Ya, tapi kondisi-kondisi tertentu ya, maka sekali lagi saya katakan kejujuran Allah akan melihat kejujuran kita. Misalnya tahun kemarin ketika pandemi, ya tidak boleh mudik dan sebagainya. Kita kemana tuh? Etikafkah atau kemana? Iya, kan dari situ sudah kelihatan kejujuran kita dalam memaksimalkan 10 terakhir Ramadan, ya kan? Jadi kalau seandainya orang mudik itu, ya sekali lagi ketika memang jujur dari diri dia adalah ingin berbakti pada orang tua, ya ingin bertemu menyambung tali silaturahmi dengan keluarga yang jauh di mata, gitu ya, sudah lama tidak bertemu, ya itu kebaikan, tidak kontradiksi dan bisa dikatakan tidak bertentangan atau putus harapan tidak mendapatkan keutamaan dari 10 terakhir Ramadan atau tidak mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Tidak ada seperti itu, ya. Makanya saya katakan kembali kepada kejujuran kita. Ya Allah melihat di situ. Ya. Di antaranya saya katakan tadi ketika tahun kemarin kita misalnya tidak ada mudik dan sebagainya, kita iktikaf, ya maka bahkan dalam hadis dijelaskan ketika seseorang sudah membiasakan diri dengan suatu ibadah, dengan suatu kebiasaan yang baik, kemudian dia terhalangi untuk melakukan kebaikan tersebut karena uzur, ya maka dia tetap mendapatkan pahala walaupun dia nggak ngamalkan. Dia tetap mendapatkan pahala rutinitas dia tersebut walaupun dia tidak mengamalkannya. Ya. Ya, hadis masyhur ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang babun niyah. Di antaranya, ya, Rasulullah mengatakan ada di antara saudara-saudara kita yang tinggal di Madinah. Ya. Mereka nggak ikut berperang dengan kita melewati lembah, ya, kemudian melewati padang pasir menuju peperangan, melainkan mereka bersama kita juga. Ya, para sahabat bertanya, kok bisa begitu ya Rasulullah SAW? Iya,
Mereka sebenarnya bisa juga untuk ikut perang, cuma karena mereka apa? Ada uzur. Ya, mereka-mereka yang karena sakit, ya, mereka-mereka yang karena memang ada uzur untuk tidak berperang. Biasanya sih mereka kalau nggak ada uzur mereka ikut perang. Cuma ini karena ada uzur mereka nggak ikut perang. Tapi kata Nabi SAW, Allah tetapkan pahala untuk mereka. Kemana para pasukan menuju, ya, yang dihitung pahala mereka setiap langkahnya. Demikian pula orang yang di Madinah yang tidak ikut perang karena uzur tadi juga mendapatkan pahalanya. Kita pun juga demikian. Kalau kemarin, tahun kemarin, tahun kemarin, 2 tahun sebelumnya, ketika 10 terakhir kita i'tikaf. Cuma ini karena sudah dibolehkan untuk mudik, ya kan? Dan memang kita mau naik ke orang tua, jujur hati kita untuk melihat orang tua, menyambung silaturahmi, itu adalah penghalang untuk kita bisa i'tikaf misalnya. Maka karena kebiasaan kita tahun kemarin, Allah tetapkan pahala untuk kita i'tikaf. Luar biasa kan? Itu kalau kita membiasakan diri kita dengan ibadah. Ya. Makanya kalau bisa kita setiap orang punya kebiasaan. Ya, kebiasaan yang baik. Misalnya setiap habis sholat itu punya zikir. Ya, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa kullu syai'in qadir. Tidak pernah kita lepas itu zikir. Yang kata Rasulullah kalau diamalkan itu menghapuskan semua dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Punya kebiasaan itu saja. Ya. Nanti ketika misalnya sudah uzur, ya ada halangan itu tidak bisa kita melakukan zikir tersebut, maka berdasarkan hadis tadi tetap dituliskan pahala zikir bagi kita. Ini pesan saya, ya. Maka supaya ketika kita ada uzur tetap dapat pahala, maka biasakan, rutinkan dulu tuh ibadahnya. Kalau seandainya nggak rutin, ya gimana udah pahala, ya kan? Maka pahalanya sesuai dengan amalannya. Demikian, barakallahu fikum. Semoga terjawab ya pertanyaan disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khairan. Ustaz, atas jawabannya yang luar biasa, insya Allah menjawab pertanyaan dari Pak Dwi tadi ya. Baik Ustadz dan hadirin sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 17.29, artinya kita sudah berada di penghujung waktu ya, atau penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaid ya bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita bisa bersemangat untuk memaksimalkannya, bukan untuk berleha-leha ya, atau malas-malasan pada hari-hari tersebut. Baik, mungkin saya akhiri Ustadz ya. Saya akhiri, baik hadirin Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Bapak Ibu berada, kita cukupkan acara sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.